Pelatih Timnas Indonesia John Hartman melontarkan pujian terhadap kekuatan lini belakang Timnas Indonesia. Hartman bahkan tak segan menyebut sektor pertahanan skuad Garuda sebagai salah satu yang terbaik di Asia saat ini. Menurut Hartman, kualitas yang dimiliki para bek membuatnya optimistis menghadapi tantangan ke depan. Hartman menyadari, pertahanan memang cukup lama menjadi kekuatan Timnas Indonesia. Di mata Hartman, Indonesia saat ini punya lini belakang terbaik di Asia. Hartman tidak ragu menetapkan target ambisius bagi timnya untuk terus menjadikan lini belakang Timnas sebagai yang terbaik. Persaingan di lini belakang membuat Hartman harus menghadapi keputusan sulit. Pemain seperti Elkan Bagot dan lainnya harus berjuang keras untuk mengamankan tempat. Namun bagi Hartman, kondisi ini justru menjadi keuntungan besar bagi tim. Kedalaman skuad yang kuat memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan strategi. Pada kesempatan yang sama, Elkan tak menampik ketatnya persaingan di lini belakang Timnas Indonesia saat ini. Namun, dia menyadari skuad Garuda memang butuh kualitas pemain dengan level yang lebih tinggi. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot kaget melihat perkembangan skuad Garuda 2 tahun terakhir. Pasalnya, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia saat ini dihuni pemain-pemain berkualitas. Jauh berbeda ketika Elkan Bagot terakhir kali menghuni skuad awal 2024. Pemain bertinggi 196 cm terakhir kali membela Timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu 28 Januari 2024. Kala itu, Timnas Indonesia masih dikomandoi juru taktik asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Elkan Bagot mengakui Timnas Indonesia banyak berubah saat ini, seiring kehadiran pemain-pemain top seperti Jay Itzes yang bermain di Sassuolo, Kevin Dix hingga Calvin Verdong. Ia pun menyambut baik dengan banyaknya pemain berkualitas di Timnas Indonesia. Elkan Bagot mengatakan nyaman dan bahagia dapat kembali menjadi bagian Timnas Indonesia. Ia menilai chemistry sangat kuat terjalin di skuad Timnas Indonesia saat ini. Berhubung hadir di konferensi pers, Elkan Bagot diprediksi menjadi starter di laga Timnas Indonesia versus Saint Kitts and Nevis yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 27 Maret 2026 pukul 00 WIB. Sebab pada umumnya pemain yang hadir di konferensi pers akan mentas sebagai starter di laga sesungguhnya. Diprediksi pengisi starter adalah pemain-pemain yang sudah ikut berlatih dalam 2 hari awal pemusatan latihan pada 23-24 Maret 2026. Pemain-pemain yang baru bergabung latihan pada 25-26 Maret 2026. Timnas Bulgaria mengakui kekuatan Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. Pelatih Bulgaria, Aleksandar Dimitrov, mengakui bahwa Timnas Indonesia merupakan lawan yang tangguh karena memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa. Pengakuan ini disampaikan menjelang FIFA Series 2026 yang akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret. Dimitrov menyoroti banyaknya pemain Indonesia yang berkarir di liga-liga top Eropa, seperti Jay Itzes, Emil Audero, Calvin Verdong, dan Kevin Dix. Menurutnya, hal ini menunjukkan kualitas Timnas Indonesia yang patut diperhitungkan. Indonesia juga merupakan tim yang sangat tangguh. Kami tahu bahwa mereka memiliki 12 atau 13 pemain yang bermain di Eropa, kata Dimitrov. Bulgaria sendiri telah tiba di Jakarta untuk berpartisipasi dalam FIFA Series 2026. Informasi ini disampaikan melalui akun resmi Timnas Bulgaria. Dipimpin oleh Aleksandar Dimitrov, tim ini tiba dengan pesawat charter. Bulgaria yang berada di peringkat ke-87 ranking FIFA akan menghadapi Kepulauan Solomon. Sementara itu, Timnas Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis. Pertandingan akan digelar di SUGBK Jakarta. Pemenang dari masing-masing laga akan bertemu di babak final. Kabar mengejutkan datang dari skuad Timnas Indonesia jelang laga FIFA Series akhir pekan ini. Bek Dion James dipastikan dicoret dari daftar pemain. Kepastian itu disampaikan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji pada Rabu. Dia menegaskan pencoretan bukan karena performa, melainkan keterbatasan kuota pemain. Karena hanya 23 pemain yang bisa didaftarkan, maka 1 pemain harus dicoret, ujarnya. Sebelumnya, PSSI memanggil 24 pemain untuk FIFA Series. Artinya, 1 nama memang harus tereliminasi sebelum daftar final dikunci. Menurut Sumarji, keputusan ini juga mempertimbangkan kondisi mental pemain. Dia menilai tidak ideal jika ada pemain yang tetap di bawah, tetapi hanya duduk di tribun.
Keputusan pencoretan ini juga telah dikomunikasikan dengan pelatih timnas Indonesia John Hartman. Nama Dion James sendiri belakangan ramai diperbincangkan. Selain performanya bersama Go Ahead Eagles, dia juga terseret polemik status kewarganegaraan. Isu itu mencuat setelah NAC Brada memprotes keabsahan James dalam laga liga pada 15 Maret lalu. Mereka menilai James tidak memenuhi syarat sebagai pemain Uni Eropa. Namun pihak klub membela bahwa saat direkrut pada Januari 2025, James masih berstatus pemain Belanda dan baru resmi menjadi WNI pada Maret 2025. Kasus tersebut kini tengah ditangani oleh KNFB dan masih menunggu keputusan akhir. Timnas Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan pelatih John Hartman dengan standar, budaya, dan taktik racikannya bersama seluruh staf kepelatihan. Mereka dipastikan akan memimpin skuad Garuda dalam laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Jumat 27 Maret mendatang. Pada laman Instagram resmi Timnas Indonesia, John Hartman menyebutkan target utama timnya adalah menatap FIFA Series sebagai awal yang baik untuk menetapkan pola pikir, standar, budaya, taktik, dan kejelasan bagi para pemain. Menurut Hartman, periode ini penting untuk menata fondasi bagi masa depan tim nasional. Ini merupakan awal yang baik menetapkan pola pikir, standar, kerangka budaya, taktik, kejelasan untuk para pemain, menetapkan standar untuk masa depan kita, tuturnya. Hartman juga menyampaikan ambisi besar dengan mencetak sejarah dengan menjadi tim pertama yang mampu mengalahkan lawan asal Eropa dalam kompetisi resmi. Hartman menekankan selain hasil, proses membangun identitas permainan dan standar kerja merupakan tujuan utama yang harus dipenuhi tim. Susunan staf pelatih yang dibawa Hartman lengkap dan terdiri dari tenaga asing serta lokal yang memiliki tugas masing-masing. Kehadiran para spesialis ini menunjukkan pendekatan modern yang ingin dibawa Hartman untuk meningkatkan kualitas fisik, taktik, dan kebugaran pemain. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot menegaskan kesiapannya menghadapi persaingan ketat di lini belakang jelang laga FIFA Series 2026 melawan St. Kitts dengan membawa pengalaman serta mentalitas dari sepak bola Eropa. Bagot menilai terdapat perubahan signifikan dalam tim daripada beberapa tahun terakhir, terutama dari sisi kualitas pemain dan atmosfer internal skuad. Mengingat, Bagot sempat absen selama 2 tahun membela Timnas Indonesia. Dia menyoroti meningkatnya jumlah pemain Indonesia yang merumput di kompetisi Eropa. Dia menilai komposisi pemain ini dapat membawa dampak positif terhadap standar permainan tim secara keseluruhan. Kembalinya Bagot ke Timnas juga menjadi sorotan setelah terakhir kali memperkuat Indonesia pada 2024. Dia mengaku antusias bisa kembali mengenakan seragam merah putih. Di tengah ketatnya persaingan di lini belakang, Bagot melihat situasi tersebut sebagai hal positif bagi perkembangan tim. Dia menegaskan tekadnya untuk memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia dalam laga melawan St. Kitts and Nevis. Pelatih Tim Nasional Indonesia John Hartman menegaskan kesiapan skuad Garuda menjelang laga uji coba internasional melawan St. Kitts and Nevis dalam pertandingan FIFA Series 2026. Laga uji coba ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 27 Maret 2026. Hartman memapahkan ambisi besar untuk membawa standar baru dalam permainan anak asuhnya sekaligus mencetak sejarah di tanah air. Dia juga memberikan apresiasi tinggi kepada PSSI dan pihak penyelenggara atas terciptanya turnamen yang mempertemukan tim dari konfederasi berbeda. Menurut dia, bermain di hadapan publik sendiri setelah sekian lama merupakan momentum yang sangat dinantikan seluruh punggawa Timnas Garuda. Mengenai strategi yang akan diterapkan, Hartman menekankan pentingnya membangun identitas yang selaras dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Dia mengakui telah mengantongi fondasi kuat yang ditinggalkan pelatih terdahulu. Namun, dia merasa perlu adanya peningkatan dinamika serangan dan fleksibilitas taktik agar tim tidak mudah ditebak oleh lawan. Hartman memastikan akan memaksimalkan potensi barisan pemain yang merumput di luar negeri, seperti Elkan Bagot, Jay Ides, hingga Calvin Verdong. Meski target kemenangan tetap menjadi prioritas untuk memperbaiki posisi di pot Piala Asia, Hartman melihat keberhasilan tidak hanya diukur dari papan skor. Dia lebih menyoroti pembangunan budaya performa tinggi di dalam internal timnas.